Aku setuju dan akan menikah dengannya. Dengan satu syarat, bisik Amara. Syarat apa? Tanya Mike berbisik pula. Amara tersenyum sangat manis membuat Alana yang melihatnya dari kejauhan serasa mau pingsan. Papa Ara, aku akan jadi pembunuh sekarang. Gumam Alana melangkah mendekati Mike dan Amara. 3, 2, 1. Halo semuanya, My Deristi, ketemu lagi bos tampan yang mati rasa. Syaratnya apa? Tanya Mike lagi masih berbisik. Mike penasaran. Maaf, saya ke kamar kecil dulu, kata Amara dan berjalan menjauh dari meja Mike. Alana melihat Amara yang menjauh, tapi tujuannya pada Mike. Papa Ara, aku akan jadi pembunuh sekarang, kata Alana melangkah mendekati meja Mike, tapi sebelum dia sampai, tangannya ditarik seseorang. Amara langsung mendekap mulut Alana supaya tidak bersuara. Amara menarik ibunya itu ke kamar mandi. Alana sangat terkejut. Ara tahu, Mom. Ara salah tidak bilang Mommy. Tapi Ara punya rencana, Mom. Please percaya Ara. Untung tadi Ara melihat Mami. Apa Mami mau bunuh diri? Celoteh Amara setengah berbisik pada Alana. Amara memeriksa kamar mandi itu. Hanya mereka berdua. Aman. Mami marah karena Ara tidak bilang? Atau karena Mami mengenal tuan-tuan itu? Tanya Amara. Mami jangan sampai terlihat, Mom. Apalagi kalau ngobrol sama Ara. Mereka akan mencurigai Ara. Tuan itu punya banyak mata-mata. Ara hanya pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi Ara tahu, Mom. Ara bisa jaga diri kok. Ara ini anak Mami. Ingat? Mami mengajar Ara dengan sangat baik, kata Amara masih berbisik. Alana menatap anaknya dengan tatapan marah. Apa Mami mengenal tuan-tuan itu? Tanya Amara lagi menatap langsung pada mata Alana tetapi dengan berbisik. Alana tergagap. Apa yang harus kujelaskan pada Ara? Itu Mike pamannya. Lalu apa? Mike belum melakukan apa-apa. Bisa jadi malah Mike tidak mengenal Amara anak Mar. Iya kan? Alana pura-pura mencuci mukanya, menghalau kekhawatirannya yang mungkin berlebihan. Ya, mungkin Mike tidak mengenal Amara. Mungkin dia hanya klien biasa seperti klien-klien lain, pikir Alana lagi. Mom, apa mau mengikuti Ara? Nggak percaya Ara? Tanya Amara lagi. Ayo kita pulang, kata Alana menarik tangan Amara untuk keluar dari toilet itu. No, Mom, Ara sedang bertemu partner bisnis. Konyol kalau Ara tiba-tiba menghilang, kata Amara lagi. Alana menarik napas dan memilih mengalah. Alana keluar dari toilet dengan diam, tapi sebelum dia keluar, Amara memeluknya. Ara akan jaga diri, Mom. Ara janji. Tapi Ara yang keluar dulu dari kamar mandi ini, Mom, supaya tidak dicurigai. Kata Amara mencium pipi Alana lalu keluar kembali bergabung dengan Mike dan partnernya. Beberapa saat kemudian, Amara melihat ibunya berjalan ke pintu keluar hotel. Amara menarik napas dan tetap tersenyum lagi pada Mike. Di antara dua tuan ini, apa ada yang Mommy kenal? Kenapa Mommy begitu cemas? Batin Amara semakin bertekad mencari tahu. Dia benar-benar serius bekerja sekarang. Malam itu, si ganteng, anak partner usaha yang dijodohkan dengan Amara, memaksa untuk mengantar Amara pulang. Amara tidak punya alasan untuk menolak. Mike pun menyuruh orangnya untuk membuntuti mencari tahu tempat tinggal Amara. Dengan begitu, dia akan mengetahui juga tempat tinggal Alana. Alana adalah satu-satunya orang yang kemungkinan bisa mengancam posisinya di Dirgantara Company, yang juga bisa mengambil harta Mark yang dimilikinya sekarang. Dia harus menyingkirkan siapapun orang itu. Setelah sampai, Amara mengirim pesan pada ibunya. Mom, Ara di rumah Papa. Malam itu bisa berlalu dengan damai buat Alana dan Amara. Sementara Mark yang marah dan gundah ditenangkan oleh Andre. Mas Bro, coba meditasi seperti yang biasa Mas Bro lakukan di ruang khusus. Itu untuk menenangkan. Kalau semakin emosi, daya ingat Mas Bro akan semakin sulit. Tenang dan coba meditasi. Siapa tahu dengan begitu, Mas Bro justru bisa mengingat sandi file-file surat-surat berharga itu, Mas Bro.
kata Andre. Mark duduk lemas. Apa yang diinginkan Mike, Dok? Semua sudah diambilnya. Kenapa dia harus ganggu Ara juga? Keluh Mark dengan sangat emosi. Tenang Mas Bro, aku yakin untuk saat ini Alana bisa mengatasi Mike di sana. Sekalipun kita tahu tujuan Mike, cobalah untuk tidak menunjukkan pada Mike kalau kita tahu. Kita bergerak diam-diam. Lagian, kenapa tidak mau memakai uangku dulu Mas Bro? Mas Bro bisa mengembalikannya nanti. Sekarang ini kita butuh gerak cepat, bukan gengsi, kata Andre yang sangat prihatin dengan situasi kondisi Mark sekarang. Mark tidak punya apa-apa lagi. Uangnya yang diberangkas sudah dipakai untuk menebus Om Julio waktu itu. Adanya surat-surat berharga yang sudah tidak ada harganya karena sudah dibalik nama oleh Mike. Mark miskin sekarang, bahkan hidup hari-harinya bergantung pada Andre. Yang Mark tidak tahu itu uang Alana atas nama Andre. Mark pasti akan merasa terpuruk dan menolak kalau tahu uang itu uang Alana yang dipakai untuk kehidupan hari-harinya. Mark berpikir keras mengingat apa yang belum diingatnya saat satu email masuk di handphonenya dari Alan. Alan senang melihat Mark dan Andre baik-baik saja. Sudah lama mereka tidak bertemu karena memang harus dijaga supaya jangan orang curiga kalau mereka sering bertemu. Halo Mas, ini laptop Mas yang rusak dulu, Mas masih ingat? Tanya Alan menatap Mark, tapi Mark hanya diam. Ada yang kutemukan Mas, semoga bisa membantu, kata Alan. Alana dan Ara, di mana mereka tinggal? Tanya Mark. Alan tersenyum. Mas Bro, mungkin yang ditemukan ini rahasia. Aku tak yakin aman di bawah sini. Kita ke atas, kata Andre. Mereka lalu menuju ke rooftop. Mark menatap pada Alan terus, merasa agak jengkel karena Alan tidak mau memberitahu di negara mana Alana dan Ara tinggal. Andre tersenyum melihat itu. Kita fokus ke ini dulu Mas, coba lihat apa yang bisa kubuka, kata Alan. Andre sangat terkejut melihatnya. Lan, ini sangat luar biasa, kata Andre lalu memeluk Mark. Mata Mark berkaca-kaca, dia akan mulai berperang sekarang demi dua perempuannya, Alana dan Amara. Untuk dua orang itu, dia rela sekalipun dia harus membunuh Mike, kakaknya. Kembali pada Mike yang baru selesai dinner dengan Amara dan partner bisnisnya. Mike sedang menunggu kabar dari orang yang disuruhnya untuk membuntuti Amara. Saat dia menerima kabar lain, Mike sangat marah. Setengah saham dari Dirgantara Company hilang. Dia langsung pulang ke Indonesia. Dia ingin menyelidiki dan mencari tahu siapa pemilik saham 50% Dirgantara Company yang selama ini tidak bisa Mike temukan. Sebelumnya dia sudah merasa sangat aman karena dengan kematian Mark, Dirgantara Company jadi miliknya 100%. Tapi setelah Mike memeriksa, ternyata saham itu setengahnya sudah dialihkan Mark atas nama orang lain yang tidak pernah bisa ditemukan oleh Mike. Mike tidak pernah menemukan siapa pemilik saham 50% dari Dirgantara Company itu. Selama ini hanya Andre dan Alan yang tahu kalau pemiliknya adalah Amara. Mark memberi dan mengalihkan saham 50%-nya di Dirgantara Company setelah dia tahu dia punya anak, dia punya Amara. Tapi untuk keamanan, Mark tidak menggunakan nama Amara. Mark menggunakan sandi, dan sandi itulah yang dipecahkan oleh Alan. Dengan sandi itu, file surat kepemilikan saham atas nama Amara bisa terbuka. Itu satu-satunya surat berharga yang tidak bisa dibalik nama oleh Mike. Mark, Andre, dan Alan mulai mengatur strategi. Andre pun merasa sangat senang dan terharu melihat Mark yang begitu semangat. Dok, bisa pesankan tiket atas nama palsuku? Tanya Mark pada Andre. Andre mengangguk dan tersenyum. Selama bertahun-tahun Mark dirawat di ruang khusus, Andre menggunakan identitas palsu demi keamanan Mark. Dan identitas palsu itu berguna sekarang. Mark mulai mengatur rencana dan pertemuannya. Orang tahu Mark putra Dirgantara sudah meninggal, itu sebabnya dia menggunakan identitas palsunya. Dia tidak akan menggunakan nama Mark sebelum dia menjadi seorang Mark yang pantas sebagai seorang ayah untuk Amara.
Dia akan memulai lagi semuanya dari nol. Mike tidak bisa tidur sudah berhari-hari. Walau semua masih baik-baik di Dirgantara Company, tidak ada dampak terlihat, tidak ada gerakan, tapi tetap saja Mike gundah gulana. Siapa pemilik saham itu? Kenapa setelah hampir 10 tahun Mark meninggal baru ada yang klaim? Itu sepertinya tidak mungkin kalau si Amor anak Mar itu. Juga tidak mungkin kalau si Putri yang dari A dan A. Jadi siapa? Mike berbicara sendiri sambil mondar-mandir. Dia ingin tanya papanya Julio Fernandez, tapi dia tidak tahu di mana papanya itu sekarang. Sudah lama dia tidak mendengar kabar papanya itu, apalagi bertemu dengannya. Dan Mike teringat teman baik papanya di Spanyol, Om Pedro, yang juga sangat baik padanya. Mike menelpon Om Pedro. "Maaf Om, Mike mengganggu." Lalu Mike menceritakan semua masalah yang dihadapinya. Om Pedro berjanji akan membantu cari solusi, tapi tetap saja Mike merasa sangat gelisah. Dia memanggil 4 sahabat untuk dinner, makan malam bersamanya. Dia akan mencari info dari sahabat-sahabat Mark itu. Mereka mungkin mengetahui pemilik saham Dirgantara Company yang 50% itu. "Halo my bro semua, kalian semakin makmur ya, sombong sekali tak pernah mengunjungiku," kata Mike menyambut Dim, Steve, Clay, dan Dio. "Lah, kan kami dibuang seperti sampah," sela Dio judes. "Jangan dendam gitu bro, dunia bisnis itu keras, kadang harus tega untuk bisa bertahan. Tapi secara pribadi, aku tetap menganggap kalian keluarga, sahabat-sahabat adikku. Aku tiba-tiba sangat merindukan Mark, jadi aku ke makamnya tadi. Rupanya dia punya kekasih setia yang selalu menaruh bunga cantik putih di makam Mark." "Apa itu adik iparku?" tanya Mike mulai memancing. "Ya bos, mana tahu kita itu siapa? Kan bos tahu sendiri, adik bos itu playboy tak ada tanding. Pasti itu salah satu dari wanita-wanita yang tidur dengannya. Si Lara aja katanya depresi sejak Mark meninggal. Jadi kalau bos ingin mencari info dari kami, itu buang-buang waktu bos," kata Dio lagi. Mike tersenyum, tapi dia menahan kepalan tangannya di bawah meja, menahan emosinya. Mike sangat sadar tak mudah untuk menggoyahkan kesetiaan 4 sahabat Mark itu. "Aku ingin bergabung dengan Dirgantara Company lagi, tapi ada syarat," kata Steve tiba-tiba. "Hei!" Dio, Dim, dan Clay berteriak serempak menatap pada Steve. "Aku ingin hidup lebih baik teman, bukan diperintah oleh orang terus. Jadi kalau aku bisa jadi salah satu jajaran 5 orang penting di Dirgantara Company, aku akan denganmu bos," kata Steve pada Mike. Mendengar kata-kata Steve itu, Dim menjadi sangat marah. Dia menampar Steve dengan sangat keras. Tempat itu menjadi ribut. "Kesetiaan, apa artinya itu dibanding kekuasaan?" kata Mike dalam hati. Dia tersenyum. "This might be our last goodbye. Oh, things they change, my friend.